¿Está usted tranquilo? ¿Sigue tranquilo? Yo siempre estoy tranquilo. ¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano? Hoy toca votar. Hoy toca votar, no pensamos en otra cosa. Situasi PSG dan Kylian Mbappé kian hari kian memanas dan menyita perhatian. Ya, kita tentu tahu kalau PSG baru saja membuat keputusan untuk mengasingkan Mbappé dengan tidak mengikut sertakannya di tur pramusim. Di mana artinya Mbappé kini hanya berlatih bersama para pemain lain yang telah masuk daftar jual. Nah, melihat situasi yang ada, jelas di sini kalau Mbappé ini adalah pihak yang dirugikan. Karena bagaimanapun ia tidak melanggar aturan. Sebaliknya, gara-gara masalah ini, PSG justru berpotensi diseret ke meja hijau. Makin hari, drama soal hubungan PSG dan Kylian Mbappé makin memburuk. Hal itu lantaran keputusan Mbappé yang enggan untuk memperbarui kontraknya di PSG. Sebab di satu sisi, klub Paris itu tak ingin kehilangan Mbappé secara gratis. Nah, secara hukum, tentu yang dilakukan Mbappé ini sah-sah saja, di mana ia berhak untuk memutuskan sendiri masa depannya. Toh ia juga masih menjalankan kewajiban sebagai pemain, karena bagaimanapun ia masih terikat kontrak sampai 2024 mendatang. Akan tetapi, PSG sendiri kayaknya kadung baper dengan keputusan Mbappé dan terus mendesaknya untuk segera memberi kepastian soal perpanjangan kontrak. Sampai pada akhirnya, klub kaya raya itu memutuskan untuk mengasingkan Mbappé karena dianggap toksik. Emang Mbappé ini labil. Emang Mbappé ini egonya tinggi dan terkesan mata duitan. Akan tetapi, sekali lagi, ia tak melanggar hukum. Justru perlakuan PSG kepada Mbappé inilah yang pada akhirnya mendapat kecaman. Ya, sebagaimana diketahui, kalau Serikat Sepak Bola Prancis mengecam keras perlakuan PSG kepada Mbappé. Di mata UNFP, PSG telah menyelewengkan relasi kuasanya kepada Mbappé. Bahkan UNFP secara tegas mengancam akan menyeret PSG ke meja hijau apabila ditemukan pelanggaran terhadap Mbappé. Para pemain ini semuanya harus menikmati kondisi kerja yang sama dengan tenaga kerja profesional lainnya. UNFP mengingatkan para petinggi bahwa memberi tekanan pada karyawan melalui penurunan kondisi kerja mereka, misalnya dengan memaksa mereka keluar atau menerima apa yang diinginkan majikan, merupakan pelecehan moral yang dikutuk dengan tegas oleh hukum Prancis. Jadi, UNFP berhak mengambil tindakan perdata dan pidana terhadap klub manapun yang berperilaku seperti ini. Isi pernyataan resmi UNFP dilansir dari Reuters. Ya, berkaca dari isi pernyataan tadi, memang ada benarnya. Mbappé ini bagaimanapun masih sah menjadi bagian dari PSG, dan ia pun berhak untuk ikut dalam setiap kegiatan tim termasuk pramusim. Sehingga diasingkan dan dikucilkan dari tim, jelas akan membuat Mbappé ini marah, dan tentunya ia tak akan membiarkan hal ini terjadi. Sebab ya tadi, ia tak melanggar aturan, dan ia datang ke latihan tim sesuai jadwal. Maka hal yang wajar kalau UNFP menganggap PSG ini terlalu semena-mena dalam menekan Mbappé. Padahal sekali lagi, masalah Mbappé mau bertahan sampai 2024 itu adalah haknya dia. Dan sepertinya baru kali ini ada klub yang memaksa pemainnya dengan cara seperti ini. Sementara itu, dilansir dari The Athletic, Real Madrid percaya kalau hubungan Mbappé dan PSG sudah berada di ujung tanduk. Selain itu, menurut laporan yang sama, pihak El Real selalu memantau situasi yang ada dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Hal tersebut tergambar jelas dari senyum misterius dari Opa Perez yang ditanya perihal masalah Mbappé ini, di mana ia mengaku santai dengan situasi yang ada. Dan jelas itu kian membuat fans Madrid percaya
kalau Mbappe ini akan segera join. Sebab hal seperti ini pernah terjadi secara tak terduga saat tiba-tiba Madrid mampu membajak Luis Figo dari Barcelona. ¿Está usted tranquilo? ¿Sí, tranquilo? Yo siempre estoy tranquilo. ¿Sabemos algo de Mbappé? ¿Vendrá este verano? Hoy toca votar. Hoy toca votar, no pensamos. Di sisi lain, dilansir dari The Telegraph, kalau PSG sudah memiliki jadwal untuk bertemu dengan Real Madrid. Nantinya, Le Parisien ingin membicarakan harga yang harus ditebus oleh Real Madrid. Namun, Perez yang tahu kalau Mbappe hanya mau pindah ke Real Madrid akan sebisa mungkin menekan PSG agar memberi harga di kisaran 100 hingga 150 juta euro. Kendati Perez juga tahu kalau ada klub seperti Al Hilal yang siap memberi penawaran tertinggi. Akan tetapi, Opa Perez jelas sudah mempertimbangkan hal ini. Nah, kini patut dinanti bagaimana akhir dari drama transfer yang gak kelar-kelar ini. Melihat situasi yang ada, maka bisa dibilang kalau kartu as sudah ada di tangan Opa Perez. Tinggal kapan ia mau untuk melepaskannya. Itulah yang sampai sekarang jadi misteri.